Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam channel ini. Semoga channel ini senantiasa memberikan manfaat kebaikan pada kita semuanya. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang islah yang menjadi salah satu perhatian para nabi juga, yaitu perbaikan baik individu, masyarakat, negara, dan bangsa ini menjadi salah satu perhatian para nabi. Ayat yang saya baca tadi di surat Hud ayat 88 merekam salah satu perkataan Nabi Syuaib kepada kaumnya setelah berdakwah, lalu kemudian beliau menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan kepada masyarakat saat itu. Beliau mengatakan, in uridu ilal islah, saya hanya ingin melakukan islah, perbaikan. Lalu bahasa politiknya reformasi. Mastata'tu, sebisa yang saya lakukan, wa ma taufiqi illa billah, petunjuk bimbinganku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Alaihi tawakkaltu, dan aku bertawakal kepada Allah, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Ini salah satu hal yang menjadi keresahan Nabi Syuaib juga, bagaimana bisa melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW juga punya perhatian yang sangat besar terhadap masalah perbaikan ini. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat penting untuk sama-sama kita pahami. Dan doa ini bukan sekedar doa, tapi petunjuk Nabi SAW bagaimana kita melakukan perbaikan dalam kehidupan ini, dan juga bagaimana agar kita menjadikan islah itu menjadi agenda abadi dalam hidup ini dan juga dalam dakwah. Rasulullah SAW mengajari doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rawahu Muslim. Ya Allah, perbaikilah agamaku, ya, yang itu merupakan ismah, merupakan perlindungan bagi semua urusanku. Dan perbaikilah duniaku yang menjadi tempatku sekarang ini hidup, beribadah, mencari maisah, memberikan, melakukan dakwah dan lain sebagainya. Dan perbaikilah akhiratku yang di kesanalah atau di sanalah menjadi tempat kembaliku. Ini doa yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam melakukan islah. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajari kita agar kita memperbaiki, yang pertama sekali itu memperbaiki agama. Apa yang dimaksudkan dengan islahuddin ini? Memperbaiki agama. Tentu bukan agamanya itu sendiri. Karena agama kita Islam ini sudah sempurna, sudah lengkap, diturunkan oleh Allah.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna agama ini. Ya, ayat ini diturunkan waktu haji wada ya, di Arafah, menandakan bahwa agama Islam sempurna. Dan tidak lama setelah itu, beberapa bulan, dan Rasulullah SAW wafat. Maka yang dimaksudkan Islahuddin sini memperbaiki agama, bukan agamanya itu sendiri, tapi cara kita memahami agama, cara kita melaksanakan agama ini, dan cara kita memandang agama ini dalam hidup kita. Itu yang perlu kita perbaiki. Ya, masih banyak di antara kita yang menganggap agama ini nggak penting. Ya, orang Islam, ya, kaum muslimin yang menganggap agama ini tidak penting. Sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang masih belum bisa baca Al-Quran, masih belum bisa sholat, masih belum bisa menutup aurat, masih belum bisa menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang itu menjadi ajaran agama. Nah, sehingga aspek-aspek seperti inilah yang perlu kita perbaiki. Ya, dan semua orang saya kira banyak ya punya kekurangan-kekurangan dalam beragama ini, sehingga islah ini jadi agenda abadi dalam hidup. Terus dalam berislam ini kita terus memperbaiki komitmen kita kepada Islam ini, ya, dari yang tidak mengenal sampai kemudian nanti bisa mengenal. Dan kita juga sebagai orang-orang yang sudah mengerti Islam, sudah bisa komitmen dengan Islam, berkewajiban untuk membantu saudara-saudara kita untuk memperbaiki agamanya agar ya kemudian sampai bisa lengkap, ya sampai bisa sempurna, ya ikmal, ya akmal al-yauma akmaltu lakum ya dinakum. Jadi kalau dari sisi ajaran sudah disempurnakan, maka dari sisi pelaksanaan kita juga harus berusaha untuk mencapai pada kesempurnaan agama itu. Dan Allah membolehkan kita secara bertahap menyempurnakan agama, sebagaimana dulu agama ini diturunkan oleh Allah juga secara bertahap. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Jangan sampai dengan alasan bertahap tapi kemudian ada orang yang dengan alasan bertahap ya sampai 5 tahun belum ada perubahan apa-apa dalam kaitannya dengan komitmen dengan agama ini. Nah, ini hal yang seperti ini yang perlu kita perbaiki. Belum lagi dalam dalam kaitannya dengan mendakwahkan agama ini. Mungkin dalam kehidupan umat Islam sudah banyak orang yang memiliki komitmen dengan agama Islam ini. Alhamdulillah. Semua rukun dijalani dengan baik, ya syahadat, sholat, ya zakat, puasa, haji sudah sempurna, alhamdulillah sudah baik. Tapi tidak sedikit juga di antara orang-orang yang sudah memiliki komitmen yang baik dengan rukun-rukun Islam ini, tapi tidak punya kepedulian terhadap dakwah Islam, mendakwahkan Islam. Padahal kalau kita lihat bagaimana Nabi mencontohkan dalam interaksi dengan agama ini, beliau tidak hanya melaksanakan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan rukun Islam saja, tapi mendakwahkannya, memperjuangkannya, bahkan Nabi sampai berjihad membela agama Islam ini sampai lewat beberapa kali peperangan. Itu artinya ya itu adalah bagian dari tanggung jawab kita juga kepada agama ini. Sehingga kalau yang sudah baik dari sisi komitmennya kepada rukun-rukun Islam, ya kita tingkatkan, kemudian nanti meningkat pelan-pelan, punya komitmen untuk mendakwakan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itu menjadi tugas para Nabi semuanya, memperbaiki. Belum lagi ya, nanti kemudian ya, kita juga berkewajiban untuk mengajak orang-orang lain ya memperbaiki perilakunya, akhlaknya, yang masih suka melakukan keburukan, kejahatan, melakukan korupsi dan lain sebagainya. Ya kita berkewajiban untuk mengingatkan mereka semuanya. Ya kita punya kewajiban untuk melakukan islah. In uridu illal islah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Nabi Syuaib. Ya, bahwa ternyata para nabi itu punya peduli yang sangat besar terhadap masalah islah ini, perbaikan ini.
Jadi tidak hanya puas menjadi orang soleh secara pribadi, tapi juga ingin mengajak orang lain jadi soleh, jadi melakukan kesolehan sosial, dan itu bisa dilakukan melalui dakwah. Ya, semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi orang yang soleh dan juga muslih dalam kaitan kita berkomitmen dengan agama kita ini. Itu yang pertama. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.